Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lembar Islam. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di kesempatan ini kita akan belajar tentang jenis-jenis lelaki yang disebut calon penghuni neraka, sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi. Teman-teman, dalam hadis Rasulullah SAW digambarkan bahwa penghuni neraka terbanyak adalah kaum perempuan. Namun ada pula 4 macam lelaki yang juga akan menjadi calon penghuni neraka jahanam. Siapa saja mereka? Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, seorang ayah yang durhaka. Golongan lelaki pertama yang masuk neraka adalah ayah yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Ayah bukan hanya sekadar pasangan ibu. Ayah bukan sekadar pencari nafkah. Ayah bukanlah sosok asing di rumah yang bicara seperlunya atau hanya diperlukan. Sejatinya, ayah merupakan pria yang bertanggung jawab terhadap keluarga, istri, dan putra-putrinya. Tidak hanya bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi, tapi juga akhlak, pendidikan, dan keberhasilan dunia dan akhirat. Inilah pesan Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Seorang lelaki adalah pemimpin bagi anggota keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dipimpinnya. Sementara dalam Al-Quran, Allah telah menggariskan tugas setiap orang beriman. Dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Teman-teman, ayah merupakan benteng penjaga bagi putra-putrinya dari perbuatan maksiat dan dosa. Jangan sampai seorang ayah kehilangan kepekaan iman sehingga membiarkan anggota keluarganya larut dalam gelimang maksiat dan dosa. Atau yang lebih parah, ia sendiri yang menjerumuskan istri dan anak-anaknya dalam dosa. Ada ancaman yang sangat berat pada ayah yang tidak peduli terhadap agama dan akhlak putra-putrinya, yakni neraka jahanam tempatnya nanti di akhirat kelak. Seperti ayah yang tidak peduli dengan pakaian anak-anaknya, membiarkan aurat terbuka dan menjadi pemandangan umum. Atau ayah yang membiarkan anak perempuannya pergi berduaan dengan lelaki lain yang bukan muhrimnya. Para pria seperti yang disebut tadi disebut dayut, dan dayut termasuk orang yang tidak masuk surga. Jika surga tidak menerima, tentu neraka tempat kembalinya. Dari Salim bin Abdullah bin Umar, ia berkata, Abdullah bin Umar bercerita kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang Allah haramkan surga untuk mereka: pecandu khamar, minuman keras, anak yang durhaka, dan dayut atau orang yang membiarkan keburukan dalam keluarganya. Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud dalam Tahrij Musnad Ahmad. Yang kedua, pria calon penghuni neraka adalah suami yang zalim kepada istrinya. Istri merupakan amanah yang dititipkan walinya kepada seorang pria yang disebut suami. Wali wanita itu tentu mau melepaskan anak atau saudara mereka karena yakin suaminya dapat menjaga anak dan saudara mereka dengan baik. Pesan berbuat baik kepada wanita bukan saja harapan setiap wali, tetapi perintah yang jelas ditegaskan oleh Allah dan Rasulnya dalam kitab dan sunnah. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 19, Allah berfirman, "Dan bergaullah dengan mereka secara baik, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak." Teman-teman, istri punya hak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya, baik pangan, pakaian, tempat tinggal, dan semua keperluannya disesuaikan dengan kemampuan suami dan status istri. Bahkan dalam hal pangan, hak istri untuk mendapatkan makanan siap santap dari suaminya, demikian juga tempat tinggal. Sebagian ahli fikih mengatakan tempat tinggal untuk istri haruslah khusus untuk istri tersebut, tidak boleh bercampur dengan keluarga lainnya. Dan jika istrinya berasal dari kalangan berada yang biasa dilayani pembantu, maka haknya juga untuk mendapatkan pembantu yang disediakan oleh sang suami. Pria sejati adalah yang menafkahi keluarga dari keringatnya sendiri dan tidak memberi beban kepada istrinya untuk mencari nafkah, apalagi sampai bergantung pada pemberian istri, karena itu mencerminkan tanggung jawab dan kepemimpinan yang lemah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi bersabda, "Tidaklah seorang hamba dibebani tanggung jawab oleh Allah kemudian dia abai, melainkan dia pasti tak mencium aroma surga." Teman-teman, jenis pria ketiga yang akan menjadi calon penghuni neraka adalah saudara laki-laki yang tidak bertanggung jawab.
Mengapa saudara laki-laki? Karena jika ayahnya telah tiada, tanggung jawab menjaga wanita jatuh pada saudara lelakinya, termasuk dalam hal ini paman. Jika mereka hanya mementingkan keluarganya saja, sementara adik atau keponakan dibiarkan jauh dari ajaran Islam, maka mereka terancam neraka di akhirat kelak. Saudara laki-laki memiliki kewajiban yang melekat terhadap saudara-saudara perempuannya, mulai dari mendidik, menyayangi, melindungi, dan membela mereka. Jika ayah telah wafat, maka saudara laki-laki berperan sebagai pengganti ayah, wajib memberikan nafkah kepada saudara perempuan yang belum menikah atau yang menjanda jika mereka tidak mampu. Saudara laki-laki yang menelantarkan saudara perempuan, maka ia telah durhaka kepada orang tuanya. Tugas lain saudara laki-laki adalah menjaga harta saudara perempuannya, bukan malah mengkhianati dengan merampas hartanya. Ia juga tidak boleh menghalang-halangi jika ada orang baik yang melamar saudara perempuannya. Yang keempat, pria yang akan masuk neraka adalah anak laki-laki yang tidak merawat orang tuanya. Mereka menjadi calon penghuni neraka karena gagal menjalankan tugasnya sebagai anak laki-laki. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikisahkan bahwa seseorang mendatangi Rasulullah seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak untuk dipergauli secara baik?" Nabi menjawab, "Ibumu." Orang itu kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi berkata, "Kemudian ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Nabi berkata, "Kemudian ibumu." Orang itu masih bertanya, "Kemudian siapa?" Dan Nabi berkata, "Kemudian ayahmu." Secara khusus, Islam menekankan hak ibu terhadap anak laki-laki kandungnya, tapi mengapa tidak terhadap anak perempuan kandungnya? Karena setelah anak perempuan menikah, ia lebih berkewajiban menaati suaminya dibanding ibunya. Sedangkan anak laki-laki meski sudah menikah, tidak mengurangi kewajibannya untuk berbakti pada orang tuanya. Teman-teman, itulah 4 golongan pria yang menjadi calon penghuni neraka sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari pesan-pesan itu untuk mempertebal ketaatan dan keimanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.